Ini adalah badut paling sial di sirkus. Saat menonton penampilan sang dewi, kecelakaan juga bisa terjadi. Tapi badut ini tidak sederhana. Dia mempunyai kemampuan medis untuk menghidupkan kembali orang mati. Melalui observasi, tulang bahu tidak sejajar, menyebabkan apnea. Victor berkata di sebelahnya, jika tidak diobati selama 1 menit, Lorelei akan mati. Dia tidak sampai ke rumah sakit tepat waktu. Badut itu segera mencari kunci masalahnya. Hanya perlu 1 jam tangan. Manfaatkan jam tangan untuk menjaga posisi bahu Anda tetap kencang. Dan menamparkan tangan Anda ke bawah akan menyesuaikan tulang selangka Anda. Lorelei tiba-tiba sadar kembali. Victor tidak menyangka badut itu akan melakukan operasi bedah. Langsung ditanya dari sekolah mana badut itu menjadi dokter kedokteran. Ku hanya badut. Victor menganggap badut di sini hanya membuang-buang bakat. Pemimpin sirkus berbohong. Ini bukan kecelakaan, tapi tontonan sirkus. Kemudian dia segera membakar buku kedokterannya. Dan mengunci badut itu di dalam sangkar besi. Memarahinya dengan keras. Victor merasa badut itu jenius sehingga dia menyelamatkannya. Kehidupan badut dibuka ke halaman baru. Ternyata Victor adalah monster ilmiah. Dia mengeluarkan mesin aneh. Badut itu sangat ketakutan. Saya pikir saya akan menjadi subjek ujian. Dia juga diikat erat ke pilar oleh Victor. Keluarkan jarum suntik dan tusukkan ke punggung badut. Sedot 1 ember cairan bening. Lalu buru-buru langsung ke arah badut itu. Membuat si bungkuk yang sudah bungkuk selama 18 tahun ini kembali tegak. Setelah serangkaian operasi, tubuh telah dikembalikan ke keadaan semula. Sekarang saya akhirnya bisa berdiri dan mandi. Pria itu menjadi lebih terlihat. Setelah menata ulang diriku sendiri. Menjadi anak laki-laki yang sehat dan tampan. Di sirkus karena banyak hewan yang dicuri. Banyak hewan yang anggota tubuhnya diambil. Inspektur Turpin menemukan kalung Victor di tempat kejadian. Mereka dicari di seluruh kota. Dan Victor pun mengungkapkan tujuannya. Dia ingin Igor membantunya menyelesaikan eksperimennya. Melalui penelitian dia menemukan, dari arus listrik, benda campuran khusus tercipta. Menghidupkan kembali tubuh hewan. Igor melihat pemandangan ini dan merasa ngeri. Dia menunjukkan bagian yang hilang dalam eksperimen Victor. Victor melihat dia tidak mencari orang yang salah. Keluarkan bahan-bahan yang dia kumpulkan sejak lama. 2 orang jenius menggabungkan pengetahuan dan teknik medis. Menghidupkan kembali organ hewan. Namun Igor tidak mengetahui bahwa Victor akan menciptakan monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah monster terkuat dalam 200 tahun terakhir. Bawalah lebih dari 100 jenis objek untuk menciptakan monster yang belum pernah dilihat sebelumnya di dunia. Victor sedang bersiap untuk memperkenalkan teknik ini kepada dunia. Namun bau daging yang membusuk membuat salah satu hakim pergi. Saatnya penampilan Victor. Setelah listrik dicolokkan, tumpukan daging ini tidak bereaksi. Masyarakat merasa kecewa. Jadi Victor menyuruh Igor untuk menambah arus. Bukan 100 hantu. Monster itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan ada tawa di tempat itu. Saya merasa itu hanya lelucon. Victor meningkatkan arus ke level maksimum. Hampir menyebabkan Victor dan Igor mati. Tuan Muda Finnegan merasa konyol. Tapi selanjutnya, monster itu tiba-tiba hidup kembali. Masih luar biasa sehat. Hanya perjuangan yang bisa melarikan diri. Igor melihat itu dan langsung mengejarnya. Tanpa diduga, monster itu menyerang Igor. Igor hampir jatuh dari tangga. Victor bergegas membantu, tapi monster mulai menyerang Victor lagi. Victor mengambil alat pemadam api dan menabrak monster itu. Keduanya berjuang untuk mengalahkan monster itu. Tuan Muda Finnegan sangat memuji. Dia ingin memilikinya. Namun Victor menyatakan ingin menciptakan manusia yang lebih beradab. Igor melihat omong kosong ini dan langsung menolak. Tapi Victorlah yang berhutang budi padanya. Di saat yang sama, kedokteran juga menjadi impian yang ia kejar. Akhirnya setuju, mereka menemukan bahwa monster itu kesulitan bernapas. Energi buatan tidak dapat menahan tubuh monster itu. Victor mengusulkan memanfaatkan petir untuk mendapatkan sumber energi yang besar. Dan Igor langsung memikirkannya, bahkan 1 jantung dan 1 paru-paru untuk memberikan energi bagi tubuh yang besar. Katakan dan lakukan. Keduanya mendiskusikan sketsa awal selama 3 hari. Inspektur Turpin juga menangkap buktinya. Kasus pencurian hewan tersebut dilakukan oleh Victor. Inspektur Turpin mulai menangkap Victor. Ketika polisi mendobrak pintu, kedua orang itu sangat ketakutan. Tapi Igor tiba-tiba membuka pintu. Tanpa diduga, tubuh manusia membeku. Ini adalah teman sekamar Victor yang hilang. Ternyata dia sudah lama berubah menjadi mayat tak berjiwa. Victor menjelaskan dia meninggal karena kecelakaan. Saat itu Inspektur Turpin muncul. Victor ingin sukses sehingga dia menjadi gila. Bahkan mata teman sekamarku pun diuji. Victor mengambil kesempatan itu untuk menyerang Inspektur Turpin secara diam-diam. Victor secara tidak sengaja menggerakkan lengan inspektur itu. Mereka dengan cepat melarikan diri dari laboratorium yang dikelilingi oleh polisi. Ini adalah ilmuwan gila, dimaksudkan untuk menggunakan hewan untuk menciptakan manusia.
Hanya karena saya ingin memenuhi keinginan. Makhluk ini memiliki 2 hati dan 4 paru-paru. Melalui metode gel dan petir yang diteliti, dapat menghidupkan monster itu, di lab yang disediakan oleh Finekan. Victor sedang menunggu hasil percobaannya. Dan yang tidak diketahui Victor adalah ini. Karena Igor menarik diri dari eksperimen ini, Finekan mengirim seseorang untuk melenyapkan Igor. Beruntung Igor bisa lolos. Di bawah perlindungan Lorelei, Igor menghindari Turpin. Dia bermaksud mengungkap plot Finekan. Butuh waktu lama bagi saya untuk mendaki tebing kastil. Victor juga bersiap menghadapi kilat. Monster itu berada di tempat yang energinya kuat. Persiapan sudah selesai. Finekan juga tiba di lokasi kejadian. Igor diam-diam menemukan Victor. Victor memberitahu Igor bahwa eksperimennya akan berhasil. Tapi Igor bilang Finekan ingin membunuhnya. Jika Victor menciptakan monster, Finekan juga akan membunuh Victor. Tapi Victor tidak peduli. Dia ingin menghidupkan kembali saudaranya. Ternyata kakaknya tewas melindungi Victor. Itu sebabnya Victor selalu ingin merespons. Ini berangin, petir akan segera muncul. Victor memerintahkan mesin itu disiapkan. Pada saat yang sama, angkat bola bundar. Tidak lama kemudian, saya menerima kilatan petir. Victor memberitahu semua orang untuk mengumpulkan energi. Bola bundar selalu menghantarkan listrik. Monster juga menyerap energi. Monster itu mulai bergerak. Ketika semua orang akan sukses. Kemudian bola mulai meledak. Momen menjadi kekacauan. Monster itu juga hampir jatuh ke dalam tungku. Sayangnya Finekan ditinggalkan saat ledakan terjadi. Inspektur Turpin menyiapkan hadiah untuk Anda. Kini monster itu telah hidup kembali. Victor mengira saudaranya telah dihidupkan kembali dan ditabrak. Tapi monster itu tidak punya pikiran. Inspektur Turpin menembakkan senjatanya ke arah monster itu. Membuat monster itu marah. Victor hampir jatuh dari kastil. Hanya dengan jentikan tangannya, Turpin berubah menjadi abu. Kemudian monster itu menyerang. Saat itulah Victor terbangun. Dia dan Igor menghentikan monster itu. Saat menghadapi serangan Victor dan Igor, monster tidak merasakan sakit. Igor menusuk monster itu dengan pipa baja. Dia pikir dia telah mengalahkannya. Nah, Victor punya 2 hati. Lalu keduanya melawan monster itu. Saudaraku, maafkan aku. Victor membawa monster itu kembali ke surga. Akhirnya Igor senang dengan Lorelei. Dan Victor kemana-mana melakukan penelitian ilmiah. Dalam hidup selalu ada kesalahan. Walaupun kamu tidak mau dan keras kepala. Tapi hidup bukan hanya tentang masa lalu. Tapi ada juga masa depan yang baik.